Halo anak-anak, ketemu lagi di video pembelajaran Bapak kali ini. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang pemahaman bacaan, yakni menggali informasi tersurat dan tersirat di dalam teks. Oke anak-anak, kita langsung saja ke materi. Anak-anak, jenis teks itu dapat berbentuk laporan, naskah pidato, hasil wawancara, dan iklan. Selanjutnya, jenis informasi yang terdapat di dalam teks ada yang tersurat, ada pula yang tersirat. Tersurat artinya informasi tersebut secara tertulis terdapat di dalam teks. Sedangkan tersirat artinya informasi tersebut tidak dengan jelas disampaikan di dalam teks sehingga untuk menemukannya kalian harus jeli dan harus teliti. Selanjutnya anak-anak, informasi tersurat meliputi kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, dan jawaban dari 6 kata tanya. Sedangkan informasi tersirat meliputi topik percakapan dan simpulan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas satu persatu, mulai dari informasi tersurat, yakni kalimat utama. Kalimat utama berisi ide pokok atau gagasan utama dari suatu paragraf. Kita dapat menemukannya pada awal atau akhir paragraf. Kalimat utama selalu berbentuk kalimat. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama bersifat umum sehingga perlu didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Bagaimana cara menentukan kalimat utama dari contoh teks ini? Langsung saja ya anak-anak. Kalimat utamanya adalah yang bercetak tebal. Bagaimana cara menentukannya? Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menemukan kalimat utama, kalian silahkan mencarinya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Selain itu, kalian harus bisa membedakan mana kalimat yang bersifat umum dan mana kalimat yang bersifat khusus. Nah, kalimat yang bersifat umum itulah yang merupakan kalimat utama. Kita lanjut anak-anak ke kalimat penjelas. Kalimat penjelas berupa pernyataan yang menjelaskan kalimat utama secara terperinci agar lebih mudah dipahami pembaca. Kalimat penjelas bersifat khusus. Bagaimana cara menentukan kalimat penjelas dari contoh teks yang ada? Langsung saja ya. Kalimat penjelasnya adalah yang bercetak tebal. Mengapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat penjelas adalah kalimat yang bersifat menjelaskan secara terperinci. Jadi untuk menemukan kalimat penjelas, kalian hanya tinggal mencari mana kalimat-kalimat yang bersifat menjelaskan. Selanjutnya adalah ide pokok. Ide pokok adalah inti pembahasan dalam suatu paragraf. Ide pokok adalah intisari dari kalimat utama. Kemudian, hanya terdapat satu ide pokok dalam suatu paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok dari contoh teks yang ada? Langsung saja. Ide pokoknya adalah keindahan bulu burung makau. Mengapa? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menemukan ide pokok, kalian silahkan mencarinya di dalam kalimat utama. Sebab ide pokok adalah intisari dari kalimat utama. Jadi kalau kita perhatikan kalimat utama dari contoh teks yang ada ini, di dalamnya membahas tentang keindahan bulu burung makau. Kita lanjut ya anak-anak. Berikutnya adalah jawaban dari 6 kata tanya. Untuk menggali informasi di dalam teks, kita dapat menggunakan kata tanya berikut. Kita dapat menggunakan kata tanya apa untuk menanyakan suatu hal, benda, atau peristiwa. Kata tanya siapa untuk menanyakan nama orang, di mana untuk menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, mengapa menanyakan alasan atau sebab, bagaimana menanyakan cara atau proses, kemudian ciri-ciri,
penjelasan karakter tokoh dan keadaan. Bagaimana cara menemukan informasi dengan kata tanya dari contoh teks berikut? Langsung saja ya anak-anak, kita dapat menggunakan kata tanya apa dan kata tanya di mana. Dengan menggunakan kata tanya apa, maka kita dapat menemukan informasi di dalam teks ya. Sedangkan untuk kata tanya di mana habitat burung makau? Nah, dengan menggunakan kata tanya di mana, kita dapat menemukan informasi tempatnya. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya, kita masuk ke informasi tersirat, yaitu topik percakapan. Topik percakapan berupa pokok permasalahan dalam teks percakapan. Topik percakapan dapat diketahui dengan memperhatikan kata kunci yang sering muncul dalam teks percakapan. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata lain ataupun informasi lainnya. Bagaimana cara menemukan topik dalam teks berikut ini? Ini cukup panjang ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa melihat di rangkuman materi yang sudah Bapak siapkan. Kita langsung saja ke jawabannya, yaitu burung makau. Mengapa topiknya itu burung makau? Kita bisa lihat di dalam teks bahwa kata makau ini berkali-kali muncul, sehingga dapatlah kita tentukan bahwa topik dalam teks di atas itu membahas tentang burung makau. Oke anak-anak, kita lanjut. Berikutnya adalah kesimpulan. Nah, menyimpulkan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari teks yang kemudian kita susun ke dalam pernyataan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Kesimpulan umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam teks. Selanjutnya anak-anak, untuk membuat kesimpulan yang harus kalian perhatikan adalah membaca keseluruhan teks dengan saksama, menentukan ide pokok setiap paragraf, mencatat setiap informasi penting dari teks, mencatat kata kunci, dan membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci dengan lebih ringkas. Bagaimana cara membuat simpulan? Perhatikan contoh teks berikut ini. Langsung saja ya anak-anak, simpulan dari teks di atas adalah burung makau terkenal akan keindahan bulunya yang berwarna-warni. Mengapa ini kesimpulannya? Ingat tadi sudah disampaikan bahwa kesimpulan itu harus memperhatikan atau harus memuat kalimat utama, kemudian ide pokok, dan kata kunci, serta informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks. Oke anak-anak, selanjutnya ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama, isi sesuai dengan informasi dalam teks, mengandung ide pokok dan informasi penting teks, berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri dan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Bapak. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.